Halo semua, jumpa lagi bersama saya Chandra. Salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Dan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan berkat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini saya membahas bagaimana cara mempercepat penyembuhan infeksi saluran kemih. Jadi jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai ya. Jadi ISK itu infeksi saluran kemih, atau yang lebih mudah diingat infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kemih ini bisa mengenai siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, mengapa perempuan itu lebih beresiko tinggi terkena infeksi saluran kemih? Nah, karena dari anatominya, perempuan itu memiliki saluran kencing atau uretra itu lebih pendek dibandingkan laki-laki. Jadi perempuan itu lebih cepat terkena infeksi saluran kemih. Tapi bukan berarti laki-laki tidak. Nah, laki-laki juga bisa terkena infeksi saluran kemih. Jadi kalian yang terkena infeksi saluran kemih mungkin mengalami beberapa gejala atau keluhan yang tidak menyenangkan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas cara mempercepat agar infeksi saluran kemih itu bisa sembuh. Jadi ada beberapa penyebab infeksi saluran kemih. Bisa terjadi, yang pertama, bisa adanya batu. Kemudian adanya sesuatu yang menghalangi urin keluar dengan sempurna. Sehingga masih tersisa urin, ataupun pada laki-laki adanya prostat. Kemudian personal hygiene yang buruk, ataupun karena imunitas menurun, ataupun karena penyakit lainnya. Jadi banyak penyebabnya ya. Infeksi saluran kemih atau infeksi saluran kencing ini gejala umumnya yang sering dirasakan adalah atau sering dialami adalah urin berwarna keruh dan berbau. Bisa juga ada bercak darah, sering buang air kecil yang frekuensinya meningkat terus-menerus. Rasa tidak tuntas ketika buang air kecil, nyeri perut bagian bawah, perasaan tidak nyaman di areal panggul dan genital. Kemudian nyeri saat buang air kecil dan rasa adanya sensasi terbakar, kelelahan dan demam. Namun setiap orang memiliki keluhan yang berbeda-beda. Namun yang keluhan yang paling umum yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan infeksi saluran kemih. Selain kalian menggunakan obat-obat dari dokter dan mengkonsumsi obat-obatan tersebut, namun kalian harus melakukan beberapa hal ini supaya proses penyembuhannya semakin baik dan semakin cepat. Nah, yang pertama adalah minum air putih. Nah, jadi kalian dianjurkan untuk minum air putih yang banyak, minimal 8 gelas atau 2 liter per hari. Memang kebutuhan air putih pada masing-masing orang itu berbeda-beda. Tapi yang minimal itu 8 ataupun 2 liter. Nah, kalian mengkonsumsi air putih yang banyak merupakan salah satu cara untuk membantu proses penyembuhan infeksi saluran kemih ini dengan cepat. Karena dengan mencukupi kebutuhan air, nantinya urin juga akan banyak. Nah, kalau urinnya banyak, pasti akan membantu mendorong bakteri-bakteri itu keluar dari sistem perkemihan. Nah, jadi ini bisa membantu proses penyembuhannya lebih cepat. Nah, kalian hanya boleh minum air putih. Hindari dulu minuman berkafein seperti teh, kopi, kemudian juga minuman bersoda dan alkohol. Yang kedua, jangan menahan buang air kecil. Nah, kalian yang masih memiliki kebiasaan menahan buang air kecil ini merupakan kebiasaan yang
tidak tidak baik atau tidak sehat. Apalagi kalian sedang menjalani pengobatan ataupun kalian saat mengalami infeksi saluran kemih. Kalian masih sering menahan buang air kecil ini, proses penyembuhannya akan sangat terganggu. Nah, jadi kalian ketika rasa ingin buang air kecil, jangan ditahan-tahan, langsung dikeluarkan saja. Karena dengan membuang air kecil, membantu mengeluarkan bakteri. Yang ketiga, gunakan pakaian dalam yang nyaman. Nah, jadi kalian harus menggunakan pakaian dalam yang nyaman, yang berbahan dari bahan dasarnya katun. Kemudian juga longgar, sehingga menyerap keringat, sirkulasi bisa baik, sehingga tidak berlembab. Kalau seandainya kalian pakai yang bahan dasarnya karet, kemudian yang tidak menyerap keringat, ini bisa jadinya lembab, yang nantinya bakteri bisa berkembang. Jadi gunakan yang menyerap keringat, tidak bikin lembab, dan juga bersih. Yang keempat, gunakan kompres panas. Nah, maksudnya gini, kalian bisa menggunakan bantalan kompres yang untuk air panas ya, untuk menghangatkan perut bagian atas. Nah, kalau seandainya kalian merasakan nyeri ataupun tidak nyaman, nah jadi ini bisa kalian tempelkan selama 10-15 menit. Nah, ini bisa membantu membuat nyaman, membantu meredakan nyeri. Yang kelima, perhatikan kebersihan areal sensitif. Kalian menggunakan obat-obat, kalian juga harus memperhatikan kebersihan areal sensitif. Jika buang air kecil, ya dibilas dan dicuci. Kemudian juga ketika BAB, ya juga seperti itu. Dan untuk wanita juga mencucinya ketika buang air kecil itu dari depan ke belakang. Jangan kebalik ya, jangan dari belakang ke depan. Itu nanti resiko bakteri E. coli-nya bisa masuk ke sistem perkemihan. Jadi dari depan ke belakang. Dan hindari menggunakan sabun atau pembersih areal kemaluan yang mengandung bahan-bahan pengwangi. Yang keenam, berubah gaya hidup yang sehat. Nah, teman-teman yang terjadi masih mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, ya makanan cepat saji, yang lebih baik teman-teman mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, ya sayur, buah-buahan. Ini akan membantu proses penyembuhannya karena meningkatkan imunitas yang memberikan nutrisi yang bergizi ke tubuh supaya proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Nah, jadi memang penting teman-teman untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, supaya itu tadi imun kita bisa meningkat, membantu proses penyembuhannya. Hentikan makanan pedas atau makanan yang mengandung pemanis karena dapat memperparah keluhan infeksi saluran kemih yang dialami. Nah, itu tadi ya, cara yang bisa kalian lakukan untuk mempercepat proses penyembuhannya, proses penyembuhan infeksi saluran kemih atau memang sedang terinfeksi. Selain menggunakan obat-obatan dari dokter, jadi kalau seandainya kalian menggunakan obat-obatan dari dokter, tapi gaya hidupnya kalian masih tidak sehat, nah proses penyembuhannya juga akan sulit. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan harapan saya kalian bisa memahami dan dapat menerapkannya. Saksikan terus video saya tentang informasi kesehatan lainnya, dan seperti biasa, bila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman dan keluarga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.